Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Sosiologi Agama, kelompok 5 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Etika Sosial dengan dosen pengampu Ibu Tri Juliani Renda, MSI. Kami kelompok 5 terdiri dari 4 anggota kelompok, masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul materi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Hak Asasi Manusia di Indonesia. A. Perkembangan hak asasi manusia. Diskursus hak asasi manusia telah menjadi bagian integral dalam politik dan ketatanegaraan negara Indonesia sejak masa pembentukan bangsa. Para perintis bangsa memperjuangkan harkat dan martabat manusia, tetapi pengakuan konstitusional baru terjadi pada periode reformasi setelah tahun 1998 yang ditandai dengan hak asasi manusia masuk ke dalam konstitusi dan lahirnya peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia. Itu perdebatan awal tentang hak asasi manusia. Pemaparan akan dimulai dengan pembahasan periode pertama dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi saat penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terjadi perdebatan antara Soekarno Supomo dan Muhammad Hatta Muhammad Yamin mengenai perlunya mencantumkan hak warga negara dalam konstitusi. Soekarno dan Supomo menolak dengan alasan bahwa negara harus didasarkan pada kekeluargaan, sementara Hatta dan Yamin mengkhawatirkan otoritarianisme dan menekankan perlunya jaminan hak warga negara. Diskusi ini mencerminkan perbedaan pandangan filosofi yang mempengaruhi pendekatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian perdebatan tersebut muncul kembali pada masa konstituante tahun 1957 sampai 1959 yang lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian natural rights. Namun pembubaran konstituante oleh Soekarno mengakibatkan mundurnya status konstitusional hak asasi manusia pada awal Orde Baru. Perdebatan mengenai hak asasi manusia muncul kembali, tetapi usaha untuk menyusun piagam hak asasi manusia tidak berhasil. Periode reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia. 2. Hak asasi manusia dalam konstitusi baru. Pada periode reformasi, perdebatan tentang perlindungan hak asasi manusia kembali muncul. Kali ini fokus pada konstitusionalisnya. Terjadi perdebatan apakah hak asasi manusia harus ditetapkan melalui tahap MPR atau dimaksudkan langsung dalam UUD. Hasilnya adalah ketetapan MPR nomor 14/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang juga memuat amanat untuk meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia setelah hasil pemilu 1999. Perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia dimasukkan ke dalam bab 10A dengan pasal 10 hak asasi manusia, pasal 28A sampai 28J dalam amandemen kedua Undang-Undang 1994. Selain hak-hak sipil politik juga termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, serta tanggung jawab negara dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun kontroversi terkait masukan pasal tentang non-retroactivity, amandemen kedua tersebut dianggap sebagai peserta gemilang dalam memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, mengakhiri perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah politik hukum Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada periode reformasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan sebagai respon terhadap tuntunan reformasi. Undang-undang tersebut mengakui hak asasi manusia secara luas, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak kelompok seperti anak,
perempuan, dan masyarakat adat. Dalam mengakui hak asasi manusia, undang-undang ini mengadopsi norma-norma hak dari instrumen internasional. Selain itu, undang-undang ini juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mengatur partisipasi masyarakat dalam advokasi hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia juga diamanatkan untuk dibentuk meskipun telah ada amandemen kedua tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetap berlaku karena statusnya lebih rendah dari konstitusi dan dapat dianggap sebagai ketentuan organik dalam amandemen kedua. B. Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia. Indonesia mengadopsi pendekatan dua dalam hubungan antara hukum internasional dan nasional, mengharuskan dan informasi melalui perundang-undangan domestik sebelum merupakan hukum internasional. Proses ini disebut ratifikasi atau eksis, yang penting untuk menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Hingga saat ini Indonesia baru meratifikasi 8 dari 25 instrumen internasional hak asasi manusia, meskipun jumlah masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia telah memiliki rencana aksi nasional sejak 1998 untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Rahman memprioritaskan rencana ratifikasi untuk instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dengan harapan dapat meningkatkan tingkat ratifikasi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.